wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Trimulyana dari Prodi Pendidikan Geografi kelas A Universitas Negeri Makassar. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang mengenal alat-alat pengamatan meteorologi dan klimatologi. Langsung saja, mari kita simak video berikut ini. Baik, yang pertama ada Ganbelani. Ganbelani ini berfungsi untuk mengukur intensitas matahari. Satuan yang digunakan ialah kalori per cm persegi. Alat ini diamati jam 7 pagi di setiap harinya. Selanjutnya ada Campbell-Stock. Campbell-Stock ini berfungsi untuk mengukur lamanya penyinaran matahari. Satuan yang digunakan itu persen. Alat ini diamati setiap jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore. Yang ketiga ada aktinograf yang berfungsi untuk mengukur radiasi matahari. Satuan yang digunakan kalori per cm persegi per menit. Alat ini diamati setiap jam 6 sore. Selanjutnya ada termometer tanah. Alat ini dipasang di dua lahan yang berbeda, yaitu lahan yang berumput dan lahan yang gundul. Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu tanah pada permukaan tanah yang berumput dan tanah yang gundul. Termometer tanah memiliki beberapa kedalaman yang berbeda, seperti 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm, dan 100 cm. Alat ini diamati setiap jam 7.30, 13.30, dan 18.30. Selanjutnya ada cup counter anemometer yang berfungsi untuk mengukur kecepatan angin rata-rata. Satuan yang digunakan kilometer per jam. Alat ini diamati setiap jam 7.00, 14.00, dan 18.00. Yang keenam ada sangkar alat meteorologi. Di dalam alat ini terdapat termometer bola kering, bola basah, dan termometer maksimum dan minimum. Kalau termometer bola kering dan bola basah diamati pada setiap jamnya, sedangkan termometer maksimum diamati setiap jam 7 malam dan termometer minimum setiap jam 7 pagi. Setelah melakukan pengamatan, alat ini harus segera ditutup agar tidak mempengaruhi pencatatan perubahan suhu di dalamnya. Biasanya setelah melakukan pengamatan akan dilakukan pengamatan arah dan kecepatan angin pada alat anemometer. Selanjutnya anemometer digunakan untuk mengukur arah kecepatan angin. Tinggi alat ini sekitar 10 meter. Setelah melakukan pengamatan pada alat anemometer, akan dilakukan pengamatan pada awan. Adapun hal-hal yang dilakukan saat pengamatan pada awan ialah yang pertama, melihat jenis awannya. Yang kedua, melihat jumlah awannya. Dan yang terakhir, melihat tinggi dasar dan puncaknya. Selanjutnya, open pan evaporimeter atau biasa disebut dengan panci penguapan yang berfungsi untuk mengukur besarnya penguapan yang terjadi dalam satu hari. Satuan yang digunakan ialah milimeter dan waktu pengamatannya diamati setiap jam 7 pagi. Pada alat ini terdapat stick well, hook gauge, dan termometer apung. Termometer apung ini diamati setiap jam 7 pagi. Selanjutnya ada ASRS atau Automatic Solar Radiation Solution. Alat ini memiliki dua sensor, yaitu yang pertama sensor piranometer dan sensor perheliometer. Sensor piranometer berfungsi untuk mencatat pantulan sinar matahari dari bumi dan mengukur radiasi global dari matahari. Dan sensor perheliometer berfungsi untuk mengukur radiasi matahari langsung dalam satu hari. Selanjutnya alat ukur hujan otomatis tipe Hellman yang berfungsi untuk mencatat secara otomatis jumlah dan intensitas hujan dalam satu hari. Satuan yang digunakan ialah milimeter. Adapun waktu pengamatannya dilakukan setiap jam 7 pagi. Begitu pula dengan piasnya diganti setiap jam 7 pagi. Alat ukur hujan otomatis tipe observatorium. Alat ini berfungsi untuk mengukur curah hujan dalam 24 jam. Waktu pengamatannya dilakukan setiap 3 jam sekali dan satuan yang digunakan ialah milimeter.
Selanjutnya ada ARWS atau Automatic Rainwater Solution yang berfungsi untuk mengambil sampel air hujan yang konsentrasi kimianya diukur. ARWS ini memiliki dua bucket, yaitu wet bucket dan dry bucket yang memiliki sensor otomatis, yang dimana ketika terjadi hujan, penutup yang menutupi wet bucket akan bergeser menutupi dry bucket. Begitupun sebaliknya, ketika terjadi musim kemarau, penutup pada dry bucket ini bergeser menutupi wet bucket. Yang terakhir ada HV sampler. HV sampler ini berfungsi untuk mengukur tingkat konsentrasi polutan yang ada di udara. Alat ini dilakukan pengamatan selama 6 hari sekali. Adapun prinsip kerja pada alat ini ialah udara yang mengandung partikel debu dihisap melalui kertas filter menggunakan motor putaran kecepatan tinggi. Semua alat-alat yang saya jelaskan tadi merupakan alat pengukur unsur-unsur cuaca dan iklim yang diamati pada setiap harinya. Semoga penjelasan saya tadi dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua. Saya Anissa Trimulyana memohon maaf apabila pada video saya kali ini terdapat kesalahan, karena sesungguhnya manusia tidak luput dari kesalahan. Baik, saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.